Saudara, informasi terkini kondisi lalu lintas di jalur mudik terutama setelah pemberlakuan sistem satu arah tol Cipali, kita tanyakan langsung pada Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Selamat sore Pak Kakor Lantas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ini sistem satu arah atau one way sudah diberlakukan bahkan diperluas. Apakah ada peningkatan artinya dari arus mudik sendiri sore hari ini Pak Kakor? Baik, terima kasih. Salam presisi dulu ya. Baik, kami sampaikan bahwa traffic counting dari pagi memang sudah nampak ada peningkatan, sehingga parameter indikator-indikator untuk dilakukan langkah-langkah rekayasa sudah kami persiapkan dari kontraflow, sehingga dua tempat kami lakukan kontraflow. Setelah itu masih terlihat bangkitan arus lagi, terus kami putuskan dengan koordinasi dengan pihak jasa marga dari Kementerian Perhubungan dan seizin Bapak Kapolri, kami melakukan one way lokal. One way lokal itu tentunya juga ada parameternya, karena di kilometer 70 radarnya sudah hampir 6.200. Setelah kami lakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai 188, ternyata 2 jam kami berlakukan masih ada bangkitan lagi. Maka dari itu beberapa jam yang lalu kami perpanjang lagi dari kilometer 188 sampai ke 210. Tentunya ini untuk mengurai kepadatan arus yang tadinya agak sedikit tersendat tetapi sekarang sudah lancar. Apakah nanti diberlakukan sampai sore atau malam, nanti akan kita lihat bangkitan-bangkitan potensi yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Nanti akan kita ambil langkah-langkah lebih lanjut lagi untuk memperlancar arus. Ini sangat tepat sekali. Kalau daripada kami ambil kontraflow nanti sedikit berisiko, terus kami simpulkan untuk buat one way lokal masih di wilayah Jawa Barat. Ya, artinya akan diberlakukan secara situasional. Ini situasional ini apakah termasuk dengan perpanjangan kilometernya untuk one way-nya, Pak Kakor Lantas? Ya betul sekali. Kami kan per menit, per detik, per jam kita pantau terus, bisa kita monitor di layar CCTV. Sehingga langkah-langkah itu berdasarkan situasi di lapangan, baik yang ada di tol dan dampak daripada one way lokal, tentunya kita pertimbangkan. Jadi sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar, jadi bangkitan arus masih cukup terlihat. Tapi kalau kita melihat dari kilometer 10, 47, 70 ini sudah cukup terurai dan sangat lancar. Pak Kakor, ini wilayah mana sebenarnya yang saat ini sore ini terdeteksi ada terjadi peningkatan arus lalu lintas yang cukup signifikan? Ketika kita bicara tol, yang pertama yang kita lihat adalah lajur. Lajur tol itu dari lajur 4 menjadi 3, 3 menjadi 2. Dan masih ada suplai lagi dari tol dalam kota, Jor, Cibitung, Cimanggis. Sehingga berapa lajur kira-kira itu ketemulah 2 lajur. Nah ini tempat-tempat inilah yang krusial sehingga kita kelola untuk di Ciutama sampai ke 188 kita lakukan one way lokal. Ini sangat menarik cepat sekali arus sehingga sampai saat ini biarpun kondisinya cukup gerimis tetapi masih lancar Mbak. Dan alhamdulillah belum ada kejadian yang menonjol, moga-moga tidak ada kejadian yang menonjol. Lalu selain sistem satu arah atau one way, antisipasi apa lagi yang sudah disiagakan untuk mencegah adanya kemacetan panjang? Karena kita tahu bahwa besok ya menjadi puncak arus mudik. Prediksinya besok Pak, dari H-3 mungkin akan kami berlakukan one way nasional. Tetapi hari ini juga kami juga agak kaget tadi, pagi-pagi sudah bangkitan arus cukup tinggi. Terus ada program mudik bareng bersama, gratis bus juga banyak, tetapi bisa kita kelola dengan baik karena langkah-langkah rekayasa kita tidak terlambat. Dari informasi koordinasi di lapangan cukup bagus, sehingga sampai saat ini sampai di kilometer 210 masih terkendali. Kalau secara pantauan, mohon maaf, kalau secara pantauan nasional, titik-titik mana saja Pak Kakor Lantas yang harus diantisipasi oleh pemudik? Semua hampir titik kita menjadikan perhatian. Khusus di tol, di kilometer 47 terjadi bottleneck, di kilometer 69 juga demikian, terus dari gerbang di kilometer 70 sampai di
kilometer 188 itu juga dobraknya agak kecil sampai 210 ini menjadi perhatian semuanya. Sehingga ini bisa kita kelola karena di samping tol juga kita harus melihat beban yang berada di non tol juga, yang di arteri juga kami sudah perintahkan Pak Dirlantas, Kapolres, Kasatlantas agar dikelola betul sehingga jalur yang menuju ke Trans Jawa dan jalur yang akan ke Jakarta semua terkelola dengan baik. Kalau jalur Jawa, Pulau Jawa menjadi salah satu titik yang menjadi perhatian di mudik Lebaran tahun ini, lalu bagaimana dengan Pulau Sumatera dan wilayah-wilayah lainnya, Pak Kakor? Semuanya kita update ya. Jadi sampai saat ini yang keluar Jakarta itu hampir 955.923. Yang menuju ke arah Merak itu 29,7, termasuk juga yang menuju ke Cikampek arah Trans Jawa juga terdata ada 60%. Ini kita kelola semuanya karena mudik ini di samping ke Trans Jawa juga ke Lampung dan Medan, Sumatera. Pak Kakor lantas kalau dilihat perbandingan dengan tahun lalu, apakah betul memang ada penurunan jumlah pemudik yang dirasakan pada tahun 2025 ini? Kalau dari data memang betul, tetapi persoalannya tahun ini kan pemerintah sikap untuk mengambil kebijakan ya. Contohnya work from anywhere. Dari belum operasi saja itu sudah banyak sekali pemudik yang sudah melakukan perjalanan. Yang kedua, kenapa lancar? Kenapa padat tetapi masih mengalir? Dari H pertama operasi tanggal 23 hingga tanggal 8 pemberlakuan kebijakan Sumbu 3 ini sangat bagus sekali sehingga beban tol tidak terlalu terbebani, beban jalan nasional tidak terlalu terbebani, sehingga memang indikator-indikator yang harus dilakukan kontraflow tetapi kondisi lalu lintasnya masih lancar karena kendaraan berat tidak beroperasional. Ini sangat penting sekali, termasuk juga barangkali juga pengaruh diskon tarif tol itu juga mungkin juga mempengaruhi sekali. Ya alhamdulillah tahun ini bisa lancar, biarpun padat ya jelas padat ini Lebaran, tetapi bisa kita kelola dengan baik. Artinya memang kebijakan pemerintah yang baru seperti work from anywhere ini bisa menjadi hasil baru ya, tidak padat. Pak Kakor lantas kalau dilihat antisipasi yang bisa dilakukan bagi para pemudik untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi pada besok hari, apa pesan dari Korlantas Polri? Baik, terima kasih. Pesan Bapak Kapolri, memang operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Dari operasi kemanusiaan yang paling terpenting itu adalah keselamatan. Maka dari itu operasi ketupat itu bukan hanya lalu lintas saja, tetapi Harkamtibmas. Jadi Mabes Polri, Pak Kapolri harus menjamin kepada seluruh warga untuk bisa memastikan rasa aman pada saat melakukan Idul Fitri. Tentunya kami mengharapkan untuk pengguna jalan hati-hati di jalan, patuhi tertib dan lalu lintas. Baik, terima kasih Irjen Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri sudah memberikan perspektif. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, salam presisi.